kepotong banyak banget ya Lebaran. Kepotong Lebaran sama kepotong Jumat Agung juga kita libur gitu ya. Jadi hari ini kita balik lagi. Nah, kita hari ini akan bahas satu hal yang menarik, yaitu pengenalan akan Tuhan. Ini mungkin judulnya simple banget. Ya, teman-teman mungkin kayak, ini mah biasa aja gitu. Ya, mungkin secara pengetahuan, ya pengetahuan rohani bagi otak kita ya ini udah hal yang umum lah, hal yang biasa. Nah, tapi pengenalan akan Tuhan itu walaupun mungkin biasa dan simple buat pengetahuan, tapi kalau kita mau renungin pakai hati, ya itu dalam banget. Nah, kenapa? Karena belum tentu kita benar-benar kenal Tuhan. Saya akan mulai kasih teman-teman cerita dulu. Ada satu cerita di mana suami istri ya dikasih kuis, bukan kuis ya, dikasih tanya jawab lah. Jadi mereka harus jawab sama-sama. Ya, yang tanya nih, apa makanan kesukaan si suami? Jawab ya, 1, 2, 3. Bareng-bareng jawabnya, si suami jawab udang. Si cewek jawab tempe. Nah kan jauh. Ya, kok bisa suami istri makanan kesukaan si suami aja nggak tahu. Nah, si istrinya marah-marah awalnya. Kamu gimana sih? Kok kamu jawabnya udang? Kamu tuh tiap hari tuh selalu minta tempe, tahu nggak? Kamu setiap hari terus tanya aku, ayo mana bikin tempe aja, bikin tempe aja, bikin tempe aja. Kok kamu malah bilangnya udang? Nah, si suami bilang, saya itu pencari nafkah di rumah ini. Kenapa saya suruh masak tempe setiap hari? Supaya kita makan murah. Tempe itu proteinnya juga tinggi. Protein tinggi dengan harga murah. Makanya saya minta tempe, tapi makanan kesukaan saya itu udang. Nah, tinggal serumah, tidur seranjang, tapi belum tentu kenal ternyata. Itu yang pertama. Terus ditanya lagi, apa warna kesukaan si istri? Ya, 1, 2, 3. Si istri bilang pink. Nah, si suami jawab biru. Nah, biru sama pink kan jauh banget ya. Itu kan udah kontras banget lah kalau warnanya. Nah, si suaminya ngomel sekarang. Kok kamu bilang pink sih? Kamu tuh pilih cat tembok rumah kita, pilih warna biru. Pas kita bangun rumah, kamu pilih warna biru loh, tembok kita loh. Terus, kamu beli piring satu set, biru juga. Kamu beli gelas, biru juga. Beli korden jendela, biru juga. Kok malah kamu bilang warna pink? Ya. Istrinya saya yang bales. Saya itu satu-satunya wanita di keluarga yang 4 orang anggota ini. Ya, kita punya 2 anak, anaknya cowok. Masa saya pilih cat tembok warna pink ketika saya tinggal sama 3 orang laki-laki? Ya, masa saya beli piring dan gelas satu set warna pink juga ketika saya tinggal sama 3 orang laki-laki? Nah, jadi sekali lagi, tinggal serumah, tidur seranjang, tapi bisa nggak kenal. Jauh loh itu loh. Ya, dan itu kan pertanyaan-pertanyaan basic lah, pertanyaan-pertanyaan basic. Ya kalau kita pacaran mungkin itu hal pertama yang kayak kita harus tahu lah mungkin. Warna kesukaan, makanan kesukaan. Nah ini bukan pacaran bahkan, ini udah nikah bahkan ya. Nah udah punya anak lagi. Nah bisa makanan kesukaan dan warna kesukaan aja bisa nggak tahu. Nah jadi hari ini teman-teman, lewat cerita tadi itu opening doang. Nah ini bisa kita renungin nih. Pertanyaan yang sangat simpel banget buat aku juga dan buat teman-teman juga. Do you know Jesus? Ya, do you know Jesus? Saya nggak tahu teman-teman akan bilang iya atau enggak. Tapi kalau saya belum berani bilang iya. Ya, saya kenal Tuhan nggak? Kenal. Kenal 100% nggak? Jujur saya lagi dalam proses untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Makanya setiap hari saya coba kejar Tuhan, saya coba lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin ada pengenalan saya akan Tuhan yang masih salah nih. Makanya saya belum bisa bilang, oh saya udah kenal Tuhan 100%. Belum tentu. Ya, makanya saya terus mencoba kenal sama Tuhan, saya intim sama Tuhan, saya tetap berhubungan sebisa mungkin, sesering mungkin sama Tuhan. Nah, jadi itu teman-teman, boleh teman-teman renungin. Do you know Jesus? Itu pertanyaan yang mungkin simple, tapi itu deep banget. Ya, pertanyaannya, kenapa kita harus kenal Tuhan? Nah, kenapa? Nah, ini menurut saya nggak ada alasan sih. Ada mungkin alasannya, tapi itu bukan hal yang perlu didefinisiin sebenarnya. Kenapa?
Karena kemarin saya lakuin survei ke teman-teman, beberapa teman-teman KSI juga ada. Gimana ketika ada seorang cowok deketin cewek, ya mungkin cowok ini bukan tipe si cewek nih, tapi cowoknya tetap deketin dan usahanya tuh usaha banget lah, effort banget gitu, penuh effort, usahanya gila-gilaan. Nah, mungkin gak sih si cewek ini jadi nggak mikir kayak, wah ini orang deketin aku banget ya, kayaknya aku pengen coba kenal dia juga deh, siapa tahu ya kan, siapa tahu ya, belum tentu kenalan ya, bukan pacaran loh ya. Ya kan nggak apa-apa dong kenalan dong, kalau nggak cocok ya udah gitu. Nah tapi seharusnya normalnya ya, ketika cewek ini emang cewek baik-baik dan cowok ini juga cowok baik-baik, seharusnya ketika ada cowok yang berusaha terus deketin, si cewek ini juga lama-lama akan luluh hatinya dan akan mulai setidaknya mencoba untuk kenalan, gak harus pacaran ya, setidaknya pasti mencoba untuk kenalan. Nah, bukannya Tuhan juga kayak gitu ke kita ya. Tuhan kan mestinya ya dia udah PDKT ke kita dari awal ya. Alkitab, Tuhan Yesus bilang ya Tuhan yang milih kita, bahkan dari sebelum kita percaya Tuhan, Tuhan udah milih kita, Tuhan yang deketin kita duluan ke sana begitu. Nah, masa sih kita nggak mau mencoba mengenal balik Tuhan yang udah PDKT ke kita ya? Kenapa kita nggak mau kenal Tuhan yang udah PDKT ke kita? Nah, jadi sebenarnya menurut aku nggak perlu kita tahu alasannya apa kita kenal Tuhan. Yang itu hal yang otomatis terjadi ketika kita tahu Tuhan PDKT ke kita. Seharusnya tanpa disuruh untuk kenal Tuhan, kita mestinya akan lulus sendiri dan kita akan mencoba otomatis kita akan coba kenal Tuhan balik. Nah, Tuhan tuh udah kenal kita dari Tuhan tuh udah kenal kita seperti produsen selalu mengenal hasil produksinya. Ya, Tuhan selalu mengenal kita. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptain kita. Teman-teman kalau tahu pemrograman, coding, saya itu kuliah teknik informatika, programming jadinya. Nah, saya itu suka bikin coding dulu ya. Dulu saya suka bikin coding yang berantakan ya. Yang penting programnya jalan. Ya, codingnya berantakan atau enggak kan orang nggak ada yang tahu. Orang cuma lihat aplikasinya, yang penting jalan aja. Nah, kalau saya dulu agak berantakan tuh. Nah, kalau berantakan begitu, ujung-ujungnya pasti cuma saya yang tahu. Ya, ujungnya pasti cuma saya yang tahu. Kecuali udah rapi banget ya. Kadang-kadang ada orang yang kerjanya rapi banget. Nah, itu kalau dia ganti orangnya lanjutin coding itu ya, dia ngerti, oh ini tuh dia ketik ini maksudnya ini, dia ketik ini maksudnya ini. Nah, kalau saya codingnya berantakan, saya pernah tuh waktu itu di kantor lama saya bikin coding, terus saya udah nggak di kantor itu lagi, digantiin orang sampai marah-marah gitu ya. Ini apa sih ini orang, programnya jalan sih, cuma berantakan banget sih codingnya, siapa yang ngerti begini, tulisan kayak begini. Akhirnya dia bikin ulang dari awal kayaknya. Nah jadi hal-hal kayak gitu teman-teman. Jadi setiap produsen itu pasti kenal hasil produksi ya, sama kayak saya sebagai orang yang menciptakan sebuah coding dengan keimajinatifan saya sendiri ya. Cuma coding itu cuma saya yang ngerti, orang lain nggak mungkin ngerti mestinya. Ya bisa aja sih ngerti ya, tapi intinya saya sebagai pembuatnya, saya yang paling ngerti di situ. Nah, kita juga kan ciptaan Tuhan. Sebagai pencipta kita, Tuhan juga pasti ngerti banget seluk-beluk tentang hidup kita, seluk-beluk tentang fisik kita, semua hal tentang kita ya Tuhan ngerti banget. Dan sebuah produk, ya teman-teman, sebuah produk itu dikatakan berhasil, ya sebuah produk dikatakan berhasil ketika produk itu bisa mencapai visi dari produsennya. Contoh, pabrik pesawat terbang itu kan produsennya itu punya visi. Visinya apa? Supaya mereka bisa bikin pesawat dari titik sini bisa terbang ke titik situ. Nah, tapi ketika misalnya pesawatnya terbang dari titik sini, pas terbang tiba-tiba jatuh, tiba-tiba jatuh tengah jalan gitu. Nah, itu udah nggak sesuai dengan visi produsennya. Nah, jadi sebuah produsen itu pasti sebuah produk itu akan dikatakan berhasil ketika memenuhi visi produsennya. Nah, visi Tuhan sebagai pencipta kita tuh apa sih? Ya, Tuhan ciptain manusia sebagai produknya. Nah, itu visi Tuhan sebagai penciptanya tuh apa? Pencipta kita tuh apa? Nah, visinya adalah
Tuhan pengen berhubungan saling mengasihi dengan kita, berhubungan intim sama kita. Jadi ada keintiman antar manusia dan Tuhan. Nah, itu visi Tuhan. Ketika Tuhan ciptain manusia, kasih Tuhan itu terlalu besar sampai dia ciptain manusia supaya Tuhan bisa punya objek buat mengasihi kita. Nah, bukan hal kayak gitu, itu mestinya bikin kita otomatis kayak terharu kalau kita ngerti kasih Tuhan. Oh, Tuhan tuh ciptain aku supaya Tuhan punya hubungan saling mengasihi dengan kita ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu kita mesti jadi sadar kan. Oh, aku hidup itu bukan untuk cari duit, bukan untuk apapun itu yang kita kejar selama ini, tapi hidup kita itu untuk hidup saling mengasihi dengan Tuhan sebenarnya. Ya, merupakan hal yang tidak tepat jika manusia tidak berusaha mengenal penciptanya, karena itu visi pencipta kita dan kita sebagai produknya, yaitu ya visi pencipta kita itu ya dia bisa punya hubungan saling mengasihi dengan manusia. Nah, jadi ketika manusia nggak berusaha mengenal penciptanya, itu berarti udah nggak sesuai dengan visi pencipta kita. Ya teman-teman. Nah, jadi itu kenapa kita harus kenal Tuhan. Ya, sebenarnya nggak harus diajarin kayak gini. Ini misalnya tanpa diajarin kita seharusnya punya rasa pengen sendiri buat kenal pencipta kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 8. Ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, pertanyaannya, yang mendekat duluan siapa? Kita duluan atau Tuhan duluan? Nah, itu kan. Nah, di ayat ini jelas-jelas ngomong nih, kita mendekat kepada Tuhan, dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Loh, bukannya tadi kata Tuhan yang PDKT duluan ke kita. Nah, ini kan udah bertentangan tiba-tiba ya. Nah, yang saya pelajari teman-teman, yang saya belajar dari seorang pengajar Alkitab juga. Jadi, ketika kita belum jadi orang percaya, ya, ketika kita belum kenal Tuhan, Tuhan yang PDKT duluan ke kita. Makanya Tuhan yang bilang, aku yang memilih kamu. Bahkan sebelum kita jadi pengikut Tuhan, Tuhan udah milih kita. Nah, itu. Sebelum kita jadi pengikut Tuhan, sebelum kita jadi orang Kristen, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan udah PDKT duluan ke kita. Nah, tapi ketika kita udah jadi orang percaya, ketika kita udah jadi orang Kristen, kita udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ini kita punya tanggung jawab buat kita juga merespon itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena begini loh, kan kita kadang-kadang bisa bilang, oh Tuhan dekat banget sama Tuhan. Aku kayaknya nggak sedekat itu deh sama Tuhan. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Oh ini kayak kalau pendeta ini kok kayak rasanya intim banget sih sama Tuhan. Kok aku kayaknya nggak seintim itu ya sama Tuhan ya? Nah pertanyaannya, kalau ada orang lebih intim sama Tuhan dibandingkan kita sama Tuhan, apakah artinya Tuhan lebih mendekati dia daripada Tuhan mendekati kita? Ya, itu udah ngaco itu ya. Ya, di mata Tuhan kita semua sama. Nah, tapi kenapa bisa ada orang yang lebih intim sama Tuhan? Karena kita lah ya, karena pribadi kita sendiri, bukan pribadi Tuhan. Pribadi kita yang nentuin level kedekatan kita sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya, kenapa bisa ada orang lebih intim sama Tuhan dibandingkan kita sama Tuhan? Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan lebih mau PDKT ke dia, enggak. Tapi karena orang itu yang milih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita lah ya, kita masing-masing itu yang menentukan level kedekatan kita sama Tuhan. Ya, Tuhan udah deketin kita semua. Sekarang tinggal kita gimana? Kita mau nggak cari Tuhan setiap waktu di hidup kita, atau jangan-jangan kita cuma cari Tuhan ya cuma waktu doa doang, waktu di gereja doang, bahkan kadang lebih parah. Atau kita benar-benar cari Tuhan dari pagi sampai malam, setiap detik kita lagi kerja, kita lagi makan, kita lagi apapun, kita lagi sekolah, kita lagi kuliah, kita tetap cari Tuhan. Nah, itu yang nentuin level kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, dan kedekatan di sini bukan dalam arti fisik ya teman-teman ya. Waktu itu ada ya netizen yang bilang saya sesat gitu. Wah, ini apa nih? Tuhan kan omnipresence, Tuhan kan ada di mana-mana. Gimana caranya kita menjauhi Tuhan? Mazmur 139 ya. Ya benar, sebenarnya benar. Nah, tapi deket jauh sama Tuhan itu bukan soal posisi, teman-teman. Ya, deket dan jauh sama Tuhan bukan soal posisi, tapi soal hubungan. Ya sama kayak suami istri yang cerita awal tadi gitu ya.
Ya, ditanya makanan kesukaan bisa nggak tahu, ditanya makanan kesukaan bisa nggak tahu. Tinggal serumah nggak? Tinggal serumah. Tidur seranjang nggak? Tidur seranjang. Secara posisi dekat nggak? Ya dekat, dekat banget gitu ya, namanya suami istri gitu. Secara posisi, secara jarak fisik itu dekat banget. Nah, tapi secara hubungan itu jauh kan berarti kan kalau makanan kesukaan aja nggak tahu gitu, makanan kesukaan aja nggak tahu. Secara hubungan jauh, secara posisi dekat. Nah, sama kayak kita sama Tuhan. Ya, Tuhan dekat nggak sama kita? Ya dekat banget. Ya, nah, kita bilang apa? Kita bait Roh Kudus. Tuhan tuh berarti di dalam kita loh. Ya, Tuhan di dalam kita. Posisinya dekat banget kan sama kita. Posisi dekat banget. Nah, tapi kalau Tuhan tinggal di dalam kita, tapi kita nggak pernah ngajak ngobrol dia, sama kayak tadi prinsipnya. Tinggal serumah, tapi nggak pernah ngobrol. Ya mungkin teman-teman bisa tahu lah. Ada orang yang bisa tinggal serumah tapi nggak pernah ngobrol. Ya walaupun mereka tinggal serumah, mereka nggak saling kenal. Ya sama. Berarti kita sama Tuhan kayak gitu. Kita harus coba mendekat kepada Tuhan supaya kita saling kenal dia. Saling mengenal dia, saling mengasihi sama Tuhan. Kayak gitu. Itu yang Tuhan mau di hidup kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika kita mendekat kepada Tuhan, ia akan mendekat kepada kita. Ya, akan, ya, bukan mungkin. Jadi jangan bilang, kok Tuhan nggak mendekat kepadaku ya? Nah, enggak. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, dia akan, atau lebih enaknya mungkin pasti gitu ya. Dia pasti mendekat kepada kita, bukan mungkin. Ya. Jadi jangan bilang kita kalau kita nggak merasakan Tuhan segala macam, jangan-jangan hati kita yang belum mendekat dulu kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar pengen punya hati yang menerobos gitu ya, menerobos sampai kita benar-benar mencari Tuhan banget, pasti Tuhan akan lawat kita. Dan ini ada tambahannya itu, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, teman-teman, ini berhubungan sama kekudusan. Ya, berhubungan sama kekudusan. Kekudusan itu, sekali lagi teman-teman, saya bukan penganut paham yang akhir-akhir ini viral gitu. Menurut saya dosa itu benar ya, dosa itu nggak bisa menghalangi Tuhan untuk mendekat kepada kita. Ya, kita mau berdosa separah apapun, Tuhan masih mengasihi kita. Ya, kenapa? Kalau Tuhan benci kita karena dosa kita, ya Tuhan Yesus sia-sia disalib. Ya, Tuhan Yesus justru disalib supaya ketika kita masih berdosa pun Tuhan masih bisa berhubungan sama kita yang parah ini gitu ya, yang parah ini. Nah, tapi dosa itu walaupun nggak membuat Tuhan bisa membenci kita, tapi dosa itu bisa membuat kita jadi enggan mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi bukan Tuhan yang berubah nih. Ya, dosa itu nggak bisa merubah Tuhan, tapi dosa itu bisa merubah kita. Ya, kita bisa jadi merasa nggak layak, kita mungkin jadi malah merasa fokusnya nggak ke Tuhan lagi. Kenapa? Karena ya fokusnya kita kan udah ke dosa kan, kita lakuin dosa, berarti kita fokus lakuin dosa itu. Bukan fokus ke Tuhan lagi. Nah, ketika kita fokus sama dosa, bukan fokus sama Tuhan, ya hubungan kita sama Tuhan ya itu tadi kan, ya kita adalah penentu level kedekatan kita sama Tuhan. Dan ketika kita fokus sama dosa, ya udah, level kedekatan kita sama Tuhan juga pasti akan merenggang. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi ini penting banget kita harus ngerti itu ya. Jadi dosa bisa nggak Tuhan menjauhi kita karena dosa kita? Enggak. Ya, Tuhan tetap bisa mengasihi kita. Tuhan pasti tetap mengasihi kita walaupun kita hidup dalam dosa. Tapi bukan artinya kita jadi hidup dosa seenaknya ya, itu juga sesat itu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita hidup dalam dosa, dosa itu pasti punya konsekuensi dan dosa itu pasti membuat kita hilang fokus sama Tuhan. Ya, kita rasanya lebih pengen berbuat dosa dibandingkan kita mendekat kepada Tuhan. Kitanya yang berubah ya, dosa itu merubah kita. Paham ya teman-teman ya? Nah, hari ini kita mau belajar dari Yakobus pertama. Yang kedua, saya mau bahas satu pribadi yang mengenal Tuhan dengan cara yang agak ekstrim sebenarnya ya, hidupnya ekstrim banget. Mungkin nggak ada kali orang kayak gini di dunia ini selain Ayub gitu. Nah, ini Ayub, ini di saat dia udah kehilangan semuanya dan badannya kena itu bisul-bisul tuh ya, kena penyakit. Di akhir cerita Ayub ya, Ayub ngomong kayak gini, hanya dari kata orang saja
aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Nah, pertama teman-teman, kita lihat di sini ada kata tentang, ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Jadi bukan mendengar suara Tuhan, tapi mendengar tentang Engkau. Jadi dia tuh dengar dari orang lain, ya. Dengar dari kata orang. Jadi cuma dengar dari kata orang. Ya. Tetapi sekarang matanya sendiri memandang Tuhan. Nah, jadi kalau mendengar berarti pakai kuping gitu ya. Cuma pakai kuping, pakai telinga, ya dia cuma dengar tentang Tuhan. Nah, sekarang matanya memandang. Dari telinga pindah ke mata nih. Nah, dari mata sini berarti ketika matanya memandang Tuhan, kalau kita mandang orang tuh artinya apa sih? Kita berjumpa, ya, kita berjumpa. Saya memandang Koko Christian, berarti saya lagi berjumpa sama Koko Christian, ya, kayak gitu. Nah, jadi dari awal mungkin dia cuma dengar cerita, oh Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begitu. Nah, sekarang dia berjumpa sama Tuhan. Nah, ini kerinduan Tuhan ke kita tuh begitu. Ya, kayak tadi, Tuhan sebagai produsen kita dan kita sebagai hasil produksinya Tuhan, ya itu visinya Tuhan untuk hasil produksinya yaitu kita apa? Yaitu hidup saling mengenal, saling mengasihi, saling hubungan intim. Nah, jadi kalau kita nggak hidup kayak gitu, nah itu yang salah. Nah, jangan cuma dengar tentang Tuhan, tapi kita harus berhubungan, kita harus berjumpa sama Tuhan. Nah, sekarang kita akan ini ada 2 ayat ya. Kita akan bahas satu persatu ayatnya. Yang pertama ayat 42 ayat 5 ya kita gali ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita mendengar tentang Tuhan? Ya, boleh nggak kita mendengar tentang Tuhan? Ya boleh aja, ya. Justru kita mendengar tentang Tuhan tuh, ya itu penginjilan kan kayak gitu. Dan saya yakin di sini pasti minimal pernah gitu. Ada sebelum kita kenal Tuhan, kita dengar ada orang yang menceritakan tentang Tuhan. Sampai akhirnya kita memilih untuk kita ikut Tuhan dan kita berjumpa pribadi sama Tuhan. Nah, jadi boleh-boleh aja kita mendengar tentang Tuhan, yaitu penginjilan ya begitu, menceritakan kebaikan Tuhan, mengabarkan kabar baik, Tuhan Yesus sudah disalib demi dosa kita segala macam. Jadi nggak salah dengan mendengar tentang Tuhan. Yang salah adalah kalau kita mendengar tentang Tuhan selamanya, tapi kita nggak pernah berjumpa sama Tuhan. Tadi ya dari telinga kita cuma dengar, sekarang kita pindah ke mata, kita berjumpa sama Tuhan. Nah, kata sekarang ini nunjukin berarti ya ada apa ya? Ada kesimpulan berarti ya, ada kesimpulan ya dari semua yang kita dengar selama ini. Ya udah sekarang aku tahu nih, aku udah berjumpa sama Engkau. Nah ini kayak semua itu kayak jadi serba real ya. Kita nggak bisa kenal orang cuma dari kata orang lain ya. Kalau saya bisa kenal pribadi Cici Terry gitu, saya nggak bisa kenal Cici Terry dari cerita, oh Ciciska cerita, oh Terry ini orang begini, Terry ini orang begini. Koko Christian juga bilang, oh Terry itu orang begini, Terry orang begini. Kalau saya cuma dengar tentang Terry doang, ya saya nggak akan kenal. Ya bisa aja kenal kan, oh Terry itu kalau diginiin dia pasti marah. Oh Terry itu kalau diginiin pasti dia senang. Kalau kata Ciciska, kalau kata Christian, oh Terry itu paling suka makanan ini. Dan mungkin emang benar gitu ya, nggak salah. Ya nggak salah. Nah, tapi ketika saya nggak berjumpa dan saya berhubungan pribadi sama Cici Terry, ya itu kayak saya nggak akan kayak apa sih merasa valid gitu ya, nggak merasa valid. Ya, jadi kita perlu berjumpa pribadi itu karena begitu ya. Jadi sekali lagi nggak salah kita dengar tentang Tuhan, ya nggak salah kita dengar tentang Tuhan. Kita dengar khotbah, kita dengar pengajaran firman Tuhan, itu kan kita dengar tentang Tuhan. Nah, tapi jangan sampai kita cuma dengar doang, tapi kita nggak ada perjumpaan dan hubungan pribadi sama Tuhan. Ya. Orang yang hanya mendengar tentang Tuhan, dia nggak akan punya iman yang teguh. Ya. Orang yang cuma dengar tentang Tuhan, itu nggak akan kenal Tuhan. Ya, mungkin bisa kenal Tuhan sekali lagi. Ya bisa aja kita kenal Tuhan cuma dari mendengar tentang Tuhan. Tapi kita nggak mungkin mengenal Tuhan sama kayak kalau kita benar-benar berjumpa pribadi sama Tuhan. Ya, kalau kita berjumpa pribadi sama Tuhan, kita pasti lebih kenal Tuhan, lebih valid lah ya, lebih valid pengenalan akan Tuhan ya.
Ya. Dan kalau kita cuma dengar tentang Tuhan, kita nggak akan punya iman yang teguh. Ya, teman-teman, izinin saya buat cerita satu filosofi. Ada satu kata-kata, ada satu kata yang mungkin dikenal sebagai bahasa kata-kata kasar, tapi sebenarnya itu nggak kata-kata kasar ya, mungkin karena bahasa Inggris aja gitu ya. Supaya saya nggak dibilang ngomong kasar ketika khotbah, saya nggak pernah pakai kata-kata ini juga sih ya di luaran. Saya mau bahas tentang ini teman, kata-kata BULLSHIT ya, atau bahasa Indonesianya kotoran sapi jantan ya gitu ya. Itu bukan bahasa kasar sebenarnya. Ya, bukan bahasa kasar, itu ada filosofinya teman-teman. Kenapa BULLSHIT ini, kenapa dia bisa jadi apa ngomongnya? Jadi apa diartikannya ya? Arti Indonesia itu kan kotoran sapi jantan. Nah, tapi kenapa di arti sebenarnya itu sebenarnya lebih ke omong kosong, ya kan? Itu artinya omong kosong, kalau teman-teman tahu. Kenapa? Dari kotoran sapi jantan bisa jadi omong kosong. Nah, itu ada filosofinya. Ya, itu bukan bahasa kasar sebenarnya. Itu ada filosofi ya, teman-teman. Filosofinya gini. Jadi ada cerita, ya cerita fiksi gitu. Ayam ketemu sama sapi jantan. Ya. Ayam ketemu sama sapi jantan. Nah, ayam ini pengen manjat pohon nih ceritanya. Nah, sapi jantannya bilang, kalau kamu pengen manjat pohon ini, kamu harus makan kotoran aku. Akhirnya ayam ini makan kotoran sapi jantan ini. Dia pertama naik dikit, setengah jalan jatuh. Nah, terus sapi jantannya bilang lagi, udah kamu makan kotoran aku lagi, supaya kamu bisa naik lebih tinggi. Nah, akhirnya ayam ini tiap hari coba tuh makan, dia naik bisa manjat lebih tinggi. Makan lagi kotoran sapi jantannya, dia naik lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya pas sudah di titik paling atas di pohon itu, ayam ini jatuh dan leher patah pas jatuh, mati. Intinya apa? Inti dari cerita itu adalah kotoran sapi jantan ya, BULLSHIT itu ya, supaya saya nggak ngomong kasar, saya eja aja ya. Ya, BULLSHIT itu kotoran sapi jantan cuma akan membuat kita naik, tapi ujung-ujungnya kita akan jatuh karena itu. Ya. Jadi omong kosong, ya, yang namanya omong kosong itu cuma akan membuat kita naik, hanya untuk kita jatuh pada ujung-ujungnya. Nah, teman-teman pernah kepikiran sih? Kadang-kadang kita dengar, bisa aja ya, saya nggak bilang pasti ya, bisa aja kita tuh dengar omong kosong tentang Tuhan. Ya, bisa aja kita dengar omong kosong tentang Tuhan. Banyak kan sekarang penyesat-penyesat gitu kan ya. Ya, teman-teman mesti kalau tahu yang akhir-akhir ini viral gitu, kita nggak usah bahas, tapi kayak gitu kan udah ngaco gitu. Beberapa banyak banget statementnya dia yang udah ngaco banget lah. Ya itu kan omongan yang salah tentang Tuhan. Nah, bisa nggak sih omongan yang salah tentang Tuhan itu kesannya membuat hidup kita makin naik tuh, bisa nggak sih? Ya bisa aja, ya bisa aja. Nah, tapi ingat, kalau bukan firman Tuhan, itu hanya akan membuat kita naik, dan akhirnya hanya akan membuat kita jatuh ujung-ujungnya. Nah, itu omong kosong kan, bukan nggak sesuai firman Tuhan. Nah, jadi cara kita mengenal Tuhan tuh supaya kita nggak mendengar omong kosong gimana? Ya kita baca Alkitab. Ya, dengar khotbah boleh nggak? Ya boleh. Nah, tapi teman-teman harus baca Alkitab sendiri juga. Jangan cuma ambil dari apa ngomongnya kata-kata orang lain juga. Orang lain bisa salah. Ya, saya pun bisa salah. Ya, semua orang, semua pengkhotbah itu bisa salah. Ada satu pengajar Alkitab terkenal di Indonesia bahkan bilang gitu ya. Semua pengkhotbah, semua pengajar Alkitab pasti pernah minimal satu kali di hidupnya sesat. Dia ngomong begitu. Bukan termasuk dia sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ya namanya orang kan bertumbuh, dan ini kita manusia bisa berbuat salah lah gitu. Mungkin pada saat dia khotbah itu pengenalan dia akan Tuhan ya belum lengkap gitu. Jadi akhirnya dia ngajarin sesuatu yang mungkin agak salah gitu. Nah, tapi ketika seiring berjalan waktu dia tambah dekat sama Tuhan, oh waktu itu salah ya. Nah, waktu tahun lalu aku ngajar salah nih. Wah, ada lagi yang dengar. Nah, ada yang dengar dan percaya lagi. Nah,
Sebenarnya kalau ada orang disesatkan, sebenarnya saya nggak terlalu nyalain penyesatnya sih ya, saya lebih nyalain orangnya juga. Kenapa bisa disesatin? Berarti nggak baca Alkitab dong. Ya, jangan sampai makanya teman-teman kita nggak baca Alkitab, itu cuma dengar apa kata orang dan akhirnya kita nggak mengkonfirmasi itu di Alkitab ya. Kita yang bodoh kalau kita nggak baca Alkitab. Kalau kita mau mengenal Tuhan, firman Tuhan tuh lebih lebih apa ya, lebih akan mencuci otak kita lah, mencuci otak kita. Dan kalau kita bedanya firman Tuhan sama omong kosong, ya omong kosong itu kan tadi kan BULLSHIT itu kotoran sapi jantan, hanya akan membuat kita naik dan ujung-ujungnya kita akan jatuh. Tapi kalau firman Tuhan beda dari omong kosong. Firman Tuhan akan buat kita naik dan akan sama naik sama Tuhan. Nah, beda berarti ya. Nah, jadi dari mengenal Tuhan, seharusnya kita belajar mengenal sifat asli Tuhan. Ya, lewat Alkitab, lewat hubungan kita pribadi sama Tuhan. Ya, makanya Alkitab juga, Alkitab itu penting untuk dibaca, tapi yang lebih penting juga, yang gak kalah penting, kita ngalamin firman Tuhan yang kita baca. Ya, jadi kita nggak cuma sekedar baca masuk otak, tapi kita minta, Tuhan aku pengen dong Tuhan mengalami firman Tuhan ini. Ya, kita baca apa, ya, pengen dong Tuhan aku ngalamin di hidupku, aku ngalamin ayat ini. Nah itu lebih real kan daripada kita cuma baca, kita ngalamin firmannya. Wah, lebih enak banget. Ya, kita akan kenal sifat asli Tuhan lebih lagi. Ya. Yang kedua, Ayub 42 ayat 6 ya. Itu tadi dari 2 ayat tadi ya. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Ya, bahasa Inggrisnya bukan mencabut perkataanku ya, tapi abhor myself. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini setelah dia ngomong segala macam tentang Tuhan, dia pengen mencabut perkataannya. Nah, kita akan bahas kata itu teman-teman. Abhor myself. Nah, kata abhor itu bahasa Indonesia itu sebenarnya benci atau jijik ya. Benci atau jijik ya. Atau itu di bahasa Ibraninya itu maas. Nah, maas itu artinya to spurn, memandang hina. Maksudnya apa? Kok dia memandang hina dirinya sendiri? Nah, memandang hina di sini bukan memandang hina di sini bukan artinya aduh aku tuh sampah, aku tuh jelek, aku tuh dibenci Tuhan, aku tuh begini. Enggak ya, bukan memandang hina tuh bukan kayak gitu, tapi memandang hina itu lebih ke arah karena kita melihat kekudusan Tuhan. Ya saking kudusnya Tuhan, aduh kok aku kayaknya kok dibandingkan Tuhan kok aku hina banget sih. Nah itu, kita bandingin diri kita sama Tuhan. Tuhan tuh kudus banget dan kita orang berdosa. Dan kita memandang hina dalam tanda petik gitu ya. Dalam tanda petik kita memandang hina diri kita. Kenapa? Karena seorang yang hina itu pasti lebih rendah dari seorang yang tidak hina. Ya, kalau kita bandingin kita ke Tuhan, saking kudusnya Tuhan, seakan-akan kita tuh kayak hina banget. Nah, jadi ini ada apa ngomongnya, merendahkan diri ya, ada merendahkan diri. Ya, memandang hina di sini konteksnya itu merendahkan dirinya. Nah, kekudusan Tuhan itu seharusnya membuat kita merasa hina akan dosa kita. Tapi ya benar gak sih merasa hina akan dosa kita? Benar, kita harus merasa kita orang berdosa karena emang kita orang berdosa. Nah, tapi juga membuat kita merasa terharu akan kasihnya yang tanpa syarat. Kok mau sih orang yang sekudus Tuhan, pribadi yang sekudus Tuhan, kok mau sih masih berhubungan dan masih mau mengasihi aku sih? Nah, itu masih membuat kita terharu akan kasih Tuhan. Ya, dari mengenal Tuhan, seharusnya kita belajar merendahkan hati kita. Ya, merendahkan diri kita. Ya, kita semuanya harus tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kan? Itu bahasanya begitu yang terkenal ya. Nah, yang terakhir, Ayub 42 ayat 10. Ya, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, jadi teman-teman, di sini jelas banget Ayub itu dipulihkan keadaannya, dipulihkan hidupnya setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Sekali lagi ya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, ada kata setelah nih. Ini penting banget. Nah, jadi makanya sebelum kita mau menerima berkat Tuhan, jadilah berkat dulu.
Kira-kira begitu ya konteksnya ya. Nah, jadi ketika kita mengenal Tuhan, seharusnya kita menjadi berkat, menginjil itu, ya menginjil. Ya ini tanpa harus kita disuruh. Ya ketika kita kenal pribadi Tuhan, ya Tuhan tuh masih jadi kekasih jiwa kita. Seharusnya kita mau memperkenalkan Tuhan sebagai kekasih kita kepada semua orang yang kita tahu. Kenapa kita bangga-banggain? Oh, aku bangga memiliki Tuhan. Ya itu ada lagunya gitu ya, lagunya siapa ya? Lagunya Symphony Worship kalau nggak salah ya. Aku bangga memilikimu. Ya, itu benar. Ya. Biasanya kalau kita punya Tuhan, kita bangga dan kita otomatis tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dipaksa, kita akan mau kita kenalin Tuhan ke semua orang yang kita tahu. Kita bangga. Ya kalau kita banggain sesuatu ya kita masih akan ngomong itu ke semua orang yang kita tahu lah, yang gitu ya. Nah ini pengenalan akan Tuhan jadi gitu teman-teman. Jadi, seharusnya kita mengenal Tuhan, kita belajar, kita mengenal sifat Tuhan, kita merendahkan hati, dan kita menjadi berkat. Nah saya akan tutup teman-teman dengan sebuah cerita gitu ya. Saya pernah merasa kenal sama seseorang ya, dan sebenarnya saya dulu apa ngomong gitu ya. Ya pokoknya saya dulu hampir nikah lah sama seseorang gitu ya. Hampir nikah sama seseorang dan pas terakhir-terakhir saya baru tahu sifat aslinya gimana gitu. Saya juga kaget waktu itu. Jangan kan saya kaget, semua teman-teman pastoral yang tahu juga kaget, mentor saya kaget, semua semua teman saya kaget lah gitu. Apalagi yang kenal pribadi, ya nggak bukan kenal ya, yang tahu orangnya juga nggak nyangka, wah ini orang sifatnya begitu ternyata ya. Padahal kayaknya dari luar tuh kelihatannya wow banget gitu. Dan saya pun juga kaget, dulunya kayak nggak begitu kok, sama tiba-tiba jadi begitu gitu. Dan waktu itu saya sempat kayak, wah Tuhan, aku kayak merasa kenal dia dulu. Sekarang aku udah kayak nggak kenal sama sekali, udah kayak orang nggak tahu lah kayak siapa gitu ya. Tiba-tiba berubah drastis. Nah, untungnya waktu itu Tuhan bikin nggak jadi ya saya nikah sama dia ya. Kalau nggak saya juga agak gimana gitu kalau udah nikah, bingung juga. Nah tapi intinya gitu teman-teman. Jangan-jangan kita mungkin kita merasa udah kenal Tuhan. Ya bisa aja kan kita udah merasa kenal Tuhan, tapi sebenarnya pengenalan kita sama Tuhan tuh mungkin ada yang salah. Ya mungkin aja ada yang salah. Nah, kenapa bisa ada penyesat-penyesat di luar sana? Ya mungkin karena pengenalan akan Tuhannya ya salah. Ya mungkin mereka juga sebenarnya motivasi hatinya mungkin baik ya. Sayangnya salah gitu ya. Mungkin motivasinya baik tapi salah gitu. Ya sama kayak kita sama Tuhan. Mungkin sama kita udah merasa kita kenal Tuhan. Oh, oke Tuhan, aku udah kenal Engkau, aku udah ikut Tuhan 15 tahun segala macam. Tapi jangan-jangan ada pengenalan kita akan Tuhan yang salah. Ya, makanya kita harus belajar berhubungan sama Tuhan itu bukan tadi ya, bukan berdasarkan apa kata orang lain. Ya biasanya saya juga kayak melihat pola-polanya tuh kayak semua orang yang sesat itu biasanya karena dapat informasi sesat juga dari orang lain gitu. Ya belum tentu juga sih ya, tapi kebanyakan sih begitu. Nah tapi intinya apa teman-teman, kita harus belajar kenal Tuhan itu lewat firman Tuhan sendiri. Nah, firman Tuhan sendiri kita ngalamin firman Tuhan itu. Kalau kita udah ngalamin sesuatu yang udah tertulis di firman Tuhan ya kita nggak mungkin apa ngomongnya ya, nggak mungkin salah kenal Tuhan lah. Wong kita udah ngalamin firmannya gitu kan. Ya, tapi jangan main asal comot ayat gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Main asal ambil ayat ditafsirin pakai logikanya sendiri, ada juga yang kayak gitu. Nah, oke kita harus belajar kenal Tuhan lebih dalam lagi lah, kita belajar ya. Penting juga makanya punya komunitas ya, punya komunitas yang membangun, punya mentor. Kita tanya, kalau bisa jangan cuma satu doang. Kenapa? Karena kalau ada satu yang sesat ya kita udah sesat lama itu ngikutin dia kan gitu. Mentor dan komunitas menurut saya penting lebih dari satu ya, kita butuh banyak referensi. Makanya saya juga belajar kalau belajar Alkitab itu saya juga teolognya saya nggak cuma satu, saya ambil banyak kalau bisa. Kenapa? Karena kita akan tahu gitu ya, hampir semua teolog ya hampir semua sama lah, beda-beda dikit doang, paling beda-beda dikit. Nah itu yang bikin kita kayak bisa konfirmasi kalau ada satu orang yang melenceng sendiri, nah itu ketahuan tuh sesat tuh.
Tapi kalau kita semua teolog ngomongnya ya mirip-mirip dikit, ya paling beda-beda dikit aja ya gitu, ya itu pasti akan beda. Ya, jadi teman-teman dari mengenal Tuhan seharusnya kita belajar, kita mengenal sifat asli Tuhan, kita merendahkan hati kita, dan kita jadi berkat tanpa harus disuruh orang lain. Ya, jangan sampai kita merasa udah kenal Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak kenal Tuhan sama sekali. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Tuhan bisa dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan hari ini bahwa Kau adalah pribadi yang mengasihi kami, Kau yang milih kami dari sebelum kami mengikut Engkau Tuhan. Kau sudah mengasihi kami, Kau sudah menebus kami jauh sebelum kami kenal Engkau. Dan seharusnya itu Tuhan, itu membuat kami luluh untuk bisa mau mengenal Engkau kembali Tuhan. Dan kami juga hari ini belajar Tuhan, kedekatan kami dengan Engkau, juga kami yang tentukan Tuhan level kedekatan kami, level keintiman kami dengan Engkau. Kami yang tentukan Tuhan, apakah kami mencari Engkau dengan sepenuh hati kami, atau apakah kami sibuk gak jelas, ya sibuk sana sini sampai akhirnya kami gak mencari Engkau dengan tulus. Apakah kami merasa gak punya waktu bahkan untuk mendekat kepada Engkau, dan akhirnya kami cuma kasih waktu sisa-sisa aja ke Engkau. Nah, hari Tuhan kami mau belajar Tuhan, kami mau kejar Engkau, kami mau intim sama Engkau dari pagi sampai malam, bahkan di tidur pun kami mau intim sama Engkau Tuhan. 24 jam hidup kami dalam sehari, kami ingin mengenal Engkau lebih intim lagi. Ya, biarkan ada keintiman terjadi Tuhan, biarkan kami mulai spend time waktu, menghabiskan waktu kami untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu, berjumpa pribadi, lewat kehidupan doa, penyembahan. Kami rindu Tuhan bisa mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu Tuhan bisa punya keintiman yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendekat kepadamu, Kau juga akan mendekat kepada kami Tuhan, sama seperti yang Yakobus katakan, dan kami mau Tuhan lebih lagi mengejar Engkau dengan sepenuh hati kami, karena kami tahu Kau mengejar kami dengan sepenuh hati-Mu. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi, kami akan tambah intim dengan Engkau, dan kami akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.